Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla setelah tadinya kita diguyur oleh rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, rahmat yang menyebabkan sumur-sumur kita menjadi berisi, ternak-ternak kita bergembira, tanaman-tanaman akhirnya akan tumbuh kembali, sehingga pada hari ini Allah juga memberikan cuaca yang begitu indah sehingga menyejukkan badan, walaupun pasti ada ujian ujiannya kalau dingin gini ngantuk bawaannya, tapi insyaallah yang hadir ini kuat-kuat imannya insyaallah ya. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kajian kita pada malam hari ini ada apa sesudah Ramadan Sesudah Ramadan ada apa? Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Habislah udah materi kan? Penting udah tahu sesudah Syawal tuh sesudah Ramadan Syawal tapi saya yakin bukan itu maksudnya maksudnya yaitu amalan-amalan apa yang harus kita istiqomahkan sesudah Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapapun dia pasti akan merasakan bedanya beribadah di bulan Ramadan sama di luar Ramadan, siapapun dia termasuk saya pribadi kalau di bulan Ramadan semangat awak satu hari itu 5 juz, 6 juz Pak masuk Ramadan masuk habis Ramadan 1 juz pun agak goyang satu hari itu agak goyang Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun ada yang istiqomah ada. Bukan kita saja, ulama-ulama salaf terdahulu juga seperti itu Ada yang selama Ramadan 60 kali hatam, sampai kata Imam Nawawi dari maghrib ke isya ada yang sampai 1 kali hatam di luar Ramadan sebulan sekali hatam sebulan sekali hatam jadi berbeda ritmenya. Kenapa? Karena begitulah istimewanya Ramadan. Makanya wajar para sahabat dulu berharap andai seluruh bulan itu adalah Ramadan andai seluruh sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, yang harus kita ingat bahwa ada satu ungkapan yang begitu luar biasa dari para ulama salafus soleh terdahulu. Apa itu? Bi'sal qaum la ya'rifunallah haqqan illa fi syahri Ramadan. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, yaitu la ya'rifunallaha haqqan, dia tidak mengenal Allah dengan benar kecuali di bulan Ramadan saja. Inilah seburuk-buruk kaum. Jadi dia kenal dengan Allah cuma bulan Ramadan tok. Habis Ramadan wassalam. Inilah seburuk-buruk kaum. Selama Ramadan masya Allah masjid itu udah jadi rumah utama itu. Selama Ramadan sampai saat tidur-tidur di masjid habis Ramadan habislah, zuhur pun tak ke masjid, asar pun tak ke masjid jarang lagi dia ke masjid. Jadi bagusnya dia hanya di bulan Ramadan. Selama Ramadan berjudi dia tinggalkan, mabuk dia tinggalkan. Habis Ramadan balik lagi kumat
Karena dia pakai hitung-hitungan bumi ya. Mak, selama Ramadan tuh udah berapa pahalaku tuh? Andai aku buat dosa lagi kan pahala masih tertutupilah, kata masih. Inilah seburuk-buruk kaum tadi. Ya, seburuk-buruk kaum. Di tempat kami dulu ada seperti itu. Alhamdulillah sekarang tidak lagi. Sekarang sudah sadar dan sekarang istiqomah. Dulu sebelum waktu Ramadan taubat, habis Ramadan kumat, masuk Ramadan taubat lagi. Itu aja gitu. Ya, inilah yang disebutkan para ulama, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi andai kita mau mengistiqomahkan sebagaimana kita Ramadan, begitu pula di luar Ramadan dalam hal amalan-amalan sunnah itu berat. Makanya kata para ulama, yang dimaksud seburuk-buruk kaum itu jika selama Ramadan dia mengamalkan amalan-amalan wajib, sesudah Ramadan malah dia tinggalkan amalan wajib. Itulah seburuk-buruk kaum. Tapi kalau ada pun amalan sunnah, ya ini belum masuk dia kategori seburuk-buruk kaum. Ya, seburuk-buruk kaum. Apa dasarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun." Wahai sekalian manusia, beramallah menurut yang kalian sanggupi. Beramallah menurut yang kalian sanggupi. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mal ila Allah adwa ma dama wa in qalla. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan menerima amal kalian sehingga kalian sendiri yang merasa bosan. Ya, artinya ada pasang surutnya amal ibadah. Makanya Nabi menggarisbawahi pada kalimat terakhir, ya, wa inna ahabbal a'mal, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah madama wa in qalla, amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi rutin. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di luar Ramadan kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Ya, kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Adapun amalan-amalan sunnah kerjakanlah semampu kita. Ya, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Masya Allah. Tahajud, ya, tahajud biasanya selama Ramadan full 11 ya rakaat, ya, tambah lagi tarawih 23, ada yang 11, ada yang 30, ada yang 40, full dia kerjakan. Di luar Ramadan jangan sampai ditinggalkan walaupun apa namanya? Durasinya agak sedikit melemah, ya, agak sedikit melemah. Bayangkanlah selama Ramadan qiyamul lailnya Masya Allah, ya, Al-Baqarah tuh sampai habis dibaca, ya. Habis Ramadan di situ mau subuh, situ baru tahajud dia. Jadilah, ya kan? Setengah jam udah mau subuh, situ giling Allah. Jadilah, ya kan? Yang penting jangan sampai ditinggalkan. Kalau susah-susah sebelum tidur dikerjakan witir 3 rakaat, nanti habis pas bangun tambah 8 lagi, ya. Yang penting kerjakan walaupun sedikit. Istiqomah artinya jangan sampai tinggal. Nah, baik, amalan apa saja yang harus kita lakukan di luar Ramadan? Ya, kita ingat selama Ramadan amalan apa saja yang sudah kita kerjakan sehingga menguatkan kita, ya, untuk bisa istiqomah. Yang pertama kata para ulama, hifzus shalah, jaga salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu tepat waktu. Selama Ramadan kita sudah terlatih tanpa kita sadari, kita terlatih salat 5 waktu tepat waktu, bahkan di masjid lagi. Ya, bahkan di masjid. Alhamdulillah di daerah kita tidak dilarang salat di masjid. MUI tidak melarang, tidak mengeluarkan fatwa larangan, ya. Di daerah lain seperti di Pekanbaru ada larangan, ya. Di kita tidak ada larangan. Alhamdulillah selama Ramadan full di masjid tepat waktu. Jagalah itu. Jangan sampai kita tinggalkan. Itu poin yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi, hadis firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iftaradtu ala ummatika khamsa salawat." Kata Allah dalam firman-Nya kepada Rasulullah, "Aku telah wajibkan salat 5 waktu kepada umatmu." Ya. Wa ahidtu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Dan aku berjanji, kata Allah, siapa yang menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, pasti ku masukkan dia ke dalam surga. Ini janji Allah, dan Allah tidak ingkar janji. Ya. Siapa yang menjaga, kata Allah, salat 5 waktunya tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Adapun orang yang tidak menjaganya, aku tidak berjanji, kata Allah. Ya, aku tidak berjanji. Bukan berarti dia enggak sholat, dia sholat, tapi Allah tidak janji. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, hadisnya hasan. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla, salat 5 waktu tepat waktu. Ya, hati-hati. Allah janji, siapa yang menjaganya, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang tidak menjaganya, Allah tidak janji ya. Allah tidak janji. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat, maka hati-hati. Selama Ramadan, alhamdulillah kita sudah terlatih sholat 5 waktu tepat waktu. Ya, jangan sampai kita mengulur-ngulur waktu, terlagilah. Ya, akhirnya sholat zuhurnya jam 3, sholat asarnya jam setengah 6. Ya. Sholat maghribnya ya jam setengah 8. Sholat isya boleh di akhir malam, boleh, tapi tetap dilaksanakan secara berjamaah lebih utama. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Ini ya, sholat tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu, kalau bisa dikerjakan di masjid selama belum ada larangan di masjid. Tapi Ustadz, kami ikut ulil amri, Ustadz, kami sholat di rumah, mantap, tapi kerojo ke pajak, sama saja itu. Yang disuruh ulil amri kan sholat di rumah, kerja di rumah, belajar di mana disuruh? Di rumah, belajar di rumah, libur semua anak sekolah kan, kerja pun di rumah. Bapak kok keluar? Oh ya Pak, ini kan kerja ini ya. Wah, berarti tak taat sama ulil amri lah ya. Salat ditutup tapi salat di masjid orang, sama saja. Ya. Masjidnya ditutup, kenapa? Oh, taat ulil amri. Tapi salat di masjid orang, sama saja. Jadi kalau taat itu taatlah ya. Taatilah. Makanya kata Syekh Shalih Al Fauzan, ulil amri itu ada 2. Yang pertama penguasa muslim, ya, yang kedua ulama. Ya, jadi Ustadz kok ke masjid? Saya ikut ulama. Majelis ulama yang tahu kondisi di daerah masing-masing. Yang kedua ulil amri pun enggak menekankan kalau kamu ke masjid kami tangkap, kami enggak ada. Dibiarkan kembali kepada zona masing-masing. Ya kalau zona hijau masa ikut lagi ulama menyuruh, enggak ikut ulama. Oh, kenapa enggak ikut ulama? Itu bukan ulama kami. Nah, dia tak satu manhaj ulamanya dengan kami. Ini kan keliru itu. Ya. Yang ngangkat majelis ulama siapa? Ulil amri. Masa setengah-setengah matuhinya. Ya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Ini saya enggak cerita di sini, cerita di tempat kami seperti itu. Ya, tempat kami seperti itu. Ya, sholat di masjid orang, di masjidnya dia tutup, full tutup sampai sekarang belum buka. Jamaah muliakan Allah
azza wa jalla. Ingat ya, di dalam tafsir ulil amri itu dua, ulama dan umara, ya, umara dan ulama. Ini dua ulil amri yang harus ya kita ikuti. Meskipun nanti ada definisi ulil amri menurut para ulama itu seperti apa. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Ini ya, jadi tetap sholat di masjid, kita kerjakan di masjid ya. Alhamdulillah di daerah kita tidak ada masalah, tidak ada protokoler seperti daerah lain, tetap ke masjid tapi ada jarak 1 meter ya dan lain sebagainya. Daerah kita alhamdulillah masih aman. Ya. Cerita Ustadz Faruk ya yang di Yaman ya, sholat berjamaah tapi jarak 1 meter. Habis sholat makan sama kumpul gini. Oh, ini kan salah-salahan itu. Seharusnya makan pun jaraklah 1 meter. Ya, itu diupload di Facebook ya sama ustadz kita yang masih di Yaman belajar. Ya. Jadi sholatnya 1 meter, makannya gabung ini. Perkara makan ya gabung ya. Masya Allah. Ya, inilah yang terjadi hari ini. Jadi yang betul-betul ujian ya, ujian bagi umat Islam. Ya, walaupun mungkin kita meyakini itu betul lah, dibilanglah ada. Walaupun ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ya apa namanya konspirasi ya, macam-macam lah ya. Yang paling penting ialah jangan sampai kita meninggalkan janji kita apa? Salat 5 waktu tepat waktu. Ya. Baik, itu yang pertama. Ya. Nanti lebih jelas di sini saya kumpulkan ya, dan mungkin sudah ada yang memiliki dunia di kaki, masjid di hati. Di sini sudah saya kumpulkan manfaat sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan masjid, adab-adab ke masjid, zikir sesudah sholat. Ini sudah kita kumpulkan ya. Jadi tinggal dibaca, dihafal ya zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang muliakan Allah azza wa jalla. Yang kedua, memperbanyak puasa sunnah. Tanpa kita sadari, kita merasakan betapa nikmatnya puasa itu. Saya yakin gak ada yang merasakan gak nikmat puasa itu. Ya, betapa kita merasakan, masya Allah, puasa itu nikmat luar biasa. Ya, nikmat luar biasa. Dan ternyata memang itu fungsinya. Fungsinya apa? Sebagai junnah, tameng. Ibarat kalau orang perang, ya dia akan bawa tameng itu. Untuk apa? Melindungi dirinya. Ya, junnatun, pelindung dari godaan syahwat di dunia, dan junnatun, pelindung dari api neraka di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair, as-shaum junnah." Maukah kalian, kata Nabi, aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan yang kalau kita masuki kebaikan saja dalamnya. Apa itu? Puasa. Karena puasa itu adalah junnah, tameng. Ustadz, saya payah menundukkan pandangan Ustadz. Puasalah. Ya. Puasa. Payah Ustadz, nafsu saya ini Ustadz tinggi kali Ustadz. Sampai saya ini digelar orang kunap. Apa itu kunap itu? Kuat nafsu Ustadz. Kuat nafsu. Ya. Asal pantang nengok perempuan Ustadz. Saya jumpa sama orang itu, dia sendiri. Dia cerita, saya Ustadz kalau nengok perempuan, cemana obatnya Ustadz. Ya, ini saya mau berangkat umroh Ustadz. Orang Arab cantik-cantik Ustadz. Itu pula dia. Ya. Ya, itulah kelemahan saya Ustadz. Puasa. Puasa Ustadz, puasa. Alhamdulillah. Ya. Orang kalau puasa enggak selera dia. Dia enggak selera apa-apa. Nah, yang dia ingat apa? Nengok kecoa saja macam kurma sudah. Kalau orang sudah puasa ya. Kecoa kurma ini bahaya. Bayangannya buka ini, tengok aja buka ini. Kalau dia masih level puasa itu kan ada tingkatannya ya. Saum awam, puasanya orang awam. Penting nahan lapar, nahan itu ya. Saum khawas dan khawasul khawas. Ada tingkatan kedua, tingkatan ketiga ya. Paling tidak di tingkatan pertama saja dia sudah bisa mengendalikan syahwat dia, karena di pikirannya cemana makan, cemana berbuka, jam berapa. Sampai terkadang baca ayat kursi pun dipikirnya azan kan. Main. Ya. Allah, udah
makan dia, padahal ayat kursi. Ya. Sampai seperti itu. Ini jadilah, tapi dia akan terjunnah, akan tertamengi dari godaan hawa nafsunya. Ya muliakan Allah, makanya kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad, siapa yang sudah sanggup nikah, ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, karena itu bisa menundukkan pandangan. Kalau kamu tidak sanggup, puasalah, karena bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Itu fungsi daripada puasa itu. Ya, jadi bukan dipuasin ya, tapi puasa, ya, puasa. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla, sehingga berdasarkan hadis ini sebagian ulama menjatuhkan hukum haram onani. Ya, haram onani. Kenapa? Karena Rasul nyuruh apa? Masih ada solusi apa? Puasa. Ya, puasa. Nah, ada yang membolehkan dalam kondisi darurat. Ketika dia sudah memuncak syahwatnya, sementara perempuan tadi sudah di depannya, ya, tinggal hajar saja, tapi dia ingat, ya, akhirnya dia lari, dia keluarkan itu, selesai. Nah, ini dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat ya. Jamaah muliakan Allah, tapi jarang yang begitu tuh kan, jarang itu. Ini nanti kan daruratnya nengok HP, nampak pula di HP darurat ini banget ya. Itu kan darurat, puasa, ya. Itu kan darurat itu, gawat itu ya. Puasa, ya, dipuasain, puasa kita. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Ya, ini fungsi daripada puasa. Yang kedua, puasa itu bisa membentengi seseorang dari api neraka. Ini yang paling penting. Di mana Rasulullah bersabda, innamas siyam junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar huwa li wa ana ajzi bihi. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas siyam, sesungguhnya puasa itu adalah junnah, tameng, ya. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar, yang akan melindungi pelakunya dari api neraka. Ya. Huwali wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan kepadanya. Hadis ya disebutkan dalam hadis sahih. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Ini pentingnya puasa itu. Benteng dari api neraka. Terutama puasa sunnah yang apa? Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun, selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak perlu bapak puasa ya setiap hari sampai setahun, habis Ramadan puasa 6 hari, maka sama ganjarannya seperti orang puasa 1 tahun. Masih ada nggak lagi waktunya? Masih panjang lagi ya. Berapa hari lagi Pak? 1 minggu lagi ya. Oh, pas sekali Pak. Besok pas lah 1 minggu ya kan. Itu kan gitu. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Saya yakin sudah ada yang selesai, ada yang belum selesai, ya, usahakan ya diselesaikan. Ya, terlepas daripada ikhtilaf ulama mana lebih didahulukan, ikhtilaf para ulama dalam masalah itu. Sampai dalam mazhab Syafi'i pun ada ikhtilaf ya para ulama. Pendapat yang pertama ya, orang yang berpuasa jika ada qadhaannya, ada syawalnya, maka jika dia niatkan qadha, maka dia sudah mendapatkan juga puasa Syawal ya. Ini pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i dan juga yang lainnya. Pendapat yang kedua ya, meskipun tidak dia niatkan dia puasa Syawal, dia niatkan qadha, dia sudah dapat puasa Syawal. Kalau pendapat pertama harus dia niatkan qadha sama Syawal. Pendapat yang ketiga enggak boleh, harus selesai dulu qadhaan baru dilanjutkan
6 hari di bulan Syawal. Karena perintahnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berarti sudah selesai Ramadannya. Tsumma, kemudian dia iringi. Ya, tsumma itu litartib, berurut. Kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa selama 1 tahun. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Ya, jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Tapi Ustaz rasanya qodhoan saya saja Ustaz sudah berapa hari, 20 hari, ya udahlah, ya. Berniat pakai pendapat yang mengatakan qodho langsung Syawal, enggak ada masalah. Ya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Biasanya kan perempuan itu ya, istri kita kan pas Ramadan datang pula haid. Ya. Datang haid sampai seminggu, ada yang 15 hari. Ya cemana ini bang, aku pingin juga Syawal nih bang. Udah hajar saja qodho nama Syawal, ya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Baik, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu akan menyempurnakan ganjaran berpuasa setahun penuh. Puasa Syawal dan puasa Sya'ban seperti halnya salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Jadi beliau kiaskan dengan salat. Salat itu kan ada rawatibnya ya, ada qabliyah, ada ba'diyah. Amalan sunnah rawatib Ramadan puasa Sya'ban. Ba'diyahnya puasa Syawal. Nah, ini salah satu hikmah kenapa ditekankan untuk berpuasa Syawal, sehingga menyempurnakan kekurangan dan cacat dalam amalan wajib. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dalam amalan wajib, maka amalan sunnahlah yang nanti akan menyempurnakannya. Karena nanti di akhirat Allah akan cek amalan wajib kita. Jika ada kekurangan, Allah cek amalan sunnahnya. Jadi Ramadan saya yakin kita pasti banyak kekurangan. Maka Syawal itu ya akan menutupi kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan. Itu hikmahnya. Hikmah berikutnya, membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan, tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Wah, tanda diterimanya amalan puasa Ramadan ya, ketika habis Ramadan ada lagi kerinduan di hatinya untuk melaksanakan puasa. Karena kata para ulama ya, min thawabil hasanat al hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan seseorang diberikan ganjaran ya, kebaikan sesudah amalan itu tetap dia lakukan. Tadi kita puasa Ramadan, habis Ramadan kita tetap ada kerinduan untuk melaksanakan puasa. Itu tandanya puasa kita ada kualitas. Ya. Nah, sebaliknya kalau habis Ramadan alhamdulillah lepas ya. Nggak ada lagi keinginan mau puasa, itu tanda-tanda ya puasa itu belum ya melahirkan kesadaran. Sama seperti orang kalau udah biasa sholat wajib, meninggalkan wajib, seperti ada nggak yang aneh itu badan kita ini? Ya, nggak enak rasanya hidup kalau awak belum sholat. Terasa itu tandanya berarti sholatnya sudah berhasil itu. Ya, sama halnya kalau orang sudah biasa ke masjid, kalau nggak ke masjid rasanya cemana gitu. Ya. Sama halnya kalau orang sudah biasa ngaji, kalau nggak ada ngaji, entah cemana perasaan itu. Itu tanda amalannya berkualitas itu. Makanya kata para ulama, min thawabil hasanat al hasanatu ba'daha, tanda kebaikan seseorang diberikan ganjaran, dia akan tetap melakukan kebaikan itu seterusnya. Nah ini ya, jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Orang kalau udah biasa taklim, enggak taklim itu cemana perasaannya itu. Ya, mana mengaji? Kapan dia mengaji lagi? Kapan dia mengaji lagi gitu. Nah, itu ya. Tapi kalau ada yang enggak mau lagi ngaji, berarti ada yang salah dengan dirinya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Berikutnya kata Syekh ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa kita harus puasa Syawal? Karena Allah telah menolong kita melaksanakan puasa Ramadan, sehingga bentuk rasa syukur kita tunjukkan dengan berpuasa di bulan Syawal. Jadi Masya Allah ya, ini hikmah-hikmah kenapa kita harus puasa sunnah di bulan Syawal. Yang ketiga, amalan yang jangan sampai hilang pasca Ramadan. Apa itu? Qiyamul lail, salat malam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian senantiasa melaksanakan salat malam.
Fa innahu da'bus shalihin qablakum, karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Masyaallah. Karena salat malam itu kebiasaan, hidangan yang selalu dicicipi oleh orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya ketika di Masjid Munawwarah kita sebutkan ya perkataan Imam Ibnul Munkadir, ma baqiya minad dunya, ma baqiya fid dunya minal ladzat illa min thalath. Tidak ada yang tersisa dari kelezatan dunia kecuali tiga. Yang pertama apa? Qiyamul lail, salat malam. Lezat rupanya salat malam. Masya Allah. Tapi Ustaz saya belum dapat kelezatan itu. Carilah. Mungkin awalnya harus dipaksa. Lezat itu kan kalau sering-sering dipaksa. Ya, sering dipaksa lama-lama jadi kebiasaan nanti lama-lama jadi kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan. Kalau nggak dipaksa susah. Nah, makanya kita perlu ya mengikuti program-program. Sekarang banyak program-program ya. Sehari qiyamul lail, setiap malam qiyamul lail, nanti dicek laporan ya. Gimana salat malam ya? Ini ya. Awalnya mungkin dipaksa ya. Dicek baca Qur'annya semana. Nah, awalnya mungkin seperti itu. Lama-lama udah jadi kebiasaan. Rasul pun membuat sahabat seperti itu. Kadang setiap habis subuh Rasul nanya, siapa yang tadi sudah jenguk orang sakit? Wah, sampai dicek seperti itu. Jadi nggak salah kita dicek seperti itu. Nanti Ustaz dicek ria saya Ustaz karena malas awak sholat. Ya, tak usah dicek lah karena banyak bolong sebenarnya. Ya, karena banyak bolong makanya nggak mau jadi dicek. Ya, jangan melihatkan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Abu Bakar? Saya ya Rasul. Masya Allah. Siapa yang hari ini sudah menghadiri jenazah, sholat jenazah, menguburkan jenazah? Dicek sama Rasul. Saya ya Rasul. Masya Allah. Ya. Siapa yang hari ini sudah ngasih makan orang miskin? Saya ya Rasul. Abu Bakar menjawab. Saya Rasul. Saya Rasul. Ya. Masya Allah. Jadi sebelum ditanya Rasul, ya para sahabat itu sudah ya berlomba-lomba. Jadi nggak salah kita jumpa sama tes. Nampaknya agak segini sedikit. Agak jangan bergerak tangannya ya. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul itu selalu ngecek amalannya ya. Bahkan kadang masalah sedekah Rasul yang ngecek darimu berapa sampai seperti itu. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan ya oleh para sahabat. Begitulah Rasulullah mengkader para sahabatnya. Ya, jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku. Apa pesan Rasul kepada Amr bin As? Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Kenapa Rasul katakan jangan seperti si fulan? Maknanya berarti ada yang itu buruk gitu. Jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan? Yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Si fulan itu dia bangun malam tapi meninggalkan sholat malam. Jadi Rasul katakan jangan kau macam si fulan ya. Berarti itu Rasul niatkan itu enggak baik. Kenapa ya Rasul? Dia bangun malam, pergi kamar mandi, kencing, habis itu tidur. Jangan macam dia itu ya. Ya. Cuma muliakan Allah Azza wa Jalla. Terasa kita seperti dikata Nabi tadi, bangun malam tapi tak sholat malam. Sengaja kadang dibuatnya speaker alarm jam 3 malam, tungtang bunyi, ribut dari mati kan, tidur lagi deh. Masih jam 3, bisa jam 4 lagi nanti ini kan. Lama-lama azan subuh. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya iman di akhir zaman seperti itu. Tapi teruslah berusaha sampai qiyamul lail itu terasa nikmat sebagaimana nikmat yang dirasakan oleh sahabat Utsman bin Affan 1 rakaat sekali
hatam. Itu nikmatnya sahabat Utsman bin Affan. Kita nggak bisa bayangkan ya cemana ya rasanya nikmat beliau itu sholat. Dan ternyata sholat itu nikmat di masa para sahabat itu. Kalau di kita sholat itu sekarang nih ibaratnya impus, ya impus nggak sadar, ya. Ya impus, kalau kita berimpus itu kan nambah tenaga, ya. Jadi para sahabat tuh sholat tuh nambah tenaga. Sampai disebutkan ketika sedang menjaga perbatasan, sahabat tadi sholat di panah, ya dia tetap sholat. Nggak terasa panah tadi. Pas sholat panah tadi nggak terasa rupanya. Habis sholat baru terasa. Bisa kita bayangkan bagaimana tingkat nikmatnya sholat. Awak jangankan panah gigit nyamuk udah gawat awak. Wih, kau cek nih pak, ya. Mati AC, mati kipas angin saya udah gawat awak rasanya. Masya Allah. Dari tingkat iman kita ya, gigit nyamuk masih kita. Sahabat kena panah dia. Ya. Ali bin Abi Thalib kena tombak kakinya ketika perang. Pas mau dicabut, jangan kalian cabut, tunggu aku sholat baru kalian cabut. Saya kayak itu ya. Jadi pas sholat baru dicabut, nggak terasa. Ya, pas sholat baru cabut. Nah, itu kita belum sampai tingkat itu. Makanya Rasul nggak merasakan bengkak-bengkak kaki itu nggak dirasakan Rasul, malah nikmat itu. Ya, nah, itulah yang mau kita cari itu. Zauq ya, rasa sampai tingkat seperti itu cemana itu. Kok bisa seperti itu? Ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini. Alhamdulillah selama Ramadan kita sudah dilatih, ya. Sudah dilatih salat tarawih, kita sudah dilatih. Ya, walaupun ketika salat itu perasaan beda-beda. Ada yang senang dengan ayat yang panjang-panjang, ya. Ada yang gawat kalau ayatnya panjang. Besok ditandain siapa imam? Kawan tuh mata lagi dia cari masjid. Panjang itu gawat awak ibu. Ada yang senang ayat yang pendek-pendek, ya. Dia bisa khusyuk ketika ayat yang pendek. Masing-masing lah perasaan itu, ya. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hari ini nggak ada yang terbaik. Andai kalau kita kaji diri kita ini, belum lagi kita ini yang terbaik, ya. Makanya jangan sampai kita menganggap diri kita ini sudah yang terbaik, ya. Aku udah terbaik kok, amalku udah banyak, tak apa-apa aku buat maksiat. Ini udah gawat. Ya, rasa-rasa aku kalau aku total udah banyak lah, udah amal soleh, ya. Masih sekali melanggar larangan tak apa maklumnya itu Allah. Ini udah gawat itu, dia udah terjebak syaitan, ya. Karena ketika syaitan nggak berhasil membuat kita ria, maka syaitan akan mencelupkan ujub ke dalam hati kita. Apa itu ujub? Merasa kita ini sudah terbaik, ya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, selalulah kalian mengingat dosa kalian, letakkan dia di pelupuk mata kalian. Adapun kebaikan amalan yang kalian lakukan, buang di belakang punggung kalian. Ya, jadi yang kita ingat apa? Dosa. Kalau kita ingat dosa, melihat orang yang lebih tua dari kita, kita anggap dia lebih baik dari kita. Bisa jadi dengan umurnya yang sudah lama, amalannya lebih banyak dari kita. Ketika kita letakkan dosa di depan mata kita, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda dari kita akan mengatakan dia lebih baik dari saya. Karena usia yang muda membuat dosanya masih sedikit dibandingkan dosa saya. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Itu. La tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kalian menganggap diri kalian itu suci sehingga bisa bebas melakukan larangan. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya, jangan sampai timbul perasaan kita seperti itu, ya. Kita sholat, kawan kita tidur, jangan sampai kita cela dia yang tidur. Kalau mau kita bangunkan dia, ayo sholat. Ini namanya akhun siqoh, ya. Saudara yang siqoh, yang dia peduli sama saudaranya. Akhi, ayo kita tahajud, sholat, ya. Dia nggak mau, udah, ya. Sebaliknya kita jaga lisan kita, jangan sampai mencaci amal dia. Bisa jadi tidurnya dia itu lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya kita, ya. Kita sholat mencaci dia tidur terhindar dia dari cacian.
Mana lebih baik? Kita sholat, kita caci. Dia tidur saya korojo kawannya, macam di rumahnya saya. Udah sering pun dia udah ngaji begini lah dia. Allahu Akbar. Kawan tuh tidur. Orang tidur nggak ada dicatat. Memang dia nggak berpahala, tapi dia nggak ada dosa. Nggak ada dosanya. Berarti mana lebih baik dia? Lebih baik dia yang tidur tadi. Nggak ada dosa dia. Dia tidur, pena diangkat. Ya. Awak yang bangun malah menjadi dosa. Maka hati-hati Pak. Ya, hati-hati kita. Ini berat nih jebakan-jebakan syaitan nih, apalagi udah bebas dia habis Ramadan tuh bebas dia. Kawatul kiram melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi kalau ada kerisauan dalam hati, nasihati dia, ayo kita bangun. Nah, itu lain cerita. Ya. Nah, tapi kalau sampai kita caci dia, maka ini akan jadi permasalahan. Itu ya. Apa kata Nabi? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia biasa mengerjakan salat malam. Jadi kalau dia biasa mengerjakan salat malam, maka dia adalah ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki. Jadi sebaik laki-laki itu, sebaik-baik laki-laki dia yang selalu salat malam, kata Nabi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, amalan yang jangan sampai kita tinggalkan. Apa itu? Tilawatul Quran. Jangan sampai kita kosong hari-hari kita dengan Al-Quran. Walaupun satu lembar, satu halaman. Jangan sampai hari itu kita nggak ada baca Quran. Kosong hati kita. Ya, sarapan hati itu ya Quran. Ya. Kalau mengharapkan ngaji seminggu sekali, Quran setiap hari. Karena kalau kita mati nggak bisa lagi baca Quran. Maka jangan sampai kita kosong satu hari dari baca Al-Quran. Maka sekarang banyak grup-grup WA, grup Odoj, ya. One day, one juice. Ya. Nah, ada semalam Ustadz kita membuat satu hari 2 lembar, kata. Udah ikutilah kalau kita mau ikut ya. Jadi 2 lembar, jadi baca. Ya, nah, mungkin awalnya seperti itu, lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan. Kenapa kita harus baca Quran? Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Ya, nanti orang yang biasa baca Al-Quran akan dikatakan kepadanya, iqra' di akhirat ya, iqra' bacalah, wartaqi ya, kemudian naiklah. Maksudnya naiklah ke tangga sorga berikutnya. Baca dan naiklah. Warattil dan tartilkanlah Al-Quran. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau biasa mentartilkan Al-Quran di dunia. Sebagaimana kau biasa baca Quran di dunia, bacalah. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukan engkau di dalam sorga, ya, itu dinilai dari akhir bacaan. Sampai mana akhir bacaan kita, sampai disitulah kedudukan kita di sorga. Jadi sorga itu kan ada tangganya ya, ada tingkatan-tingkatannya ya. Maka iqra, bacalah sampai mana ayat yang terakhir awak baca, itulah batasan sorga kita. Imam At-Tabib, Syekh At-Tabib Ahmad Hutaibah berkata, menjelaskan hadis tadi, Al-Quran jumlahnya 6.236 ayat. Setiap ayat yang kau baca akan menaikkan derajatmu. Setiap ayat yang awak baca naik derajat awak di sisi Allah. Berarti kalau sehari awak tak baca, turun derajat kita. Setiap ayat yang kita baca naik derajat kita. Jika engkau hafal Al-Quran seluruhnya, maka engkau akan naik menuju derajat yang paling tinggi. Nah, itu kalau hafal Al-Quran seluruhnya. Jika engkau hafal setengahnya, maka derajatmu pun sesuai dengan kadar hafalanmu. Jadi kalau cuma hafal inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, itulah ya. Batas itulah. Enggak ada bertambah ya. Udah enggak ada hafalan, tak baca Quran pula. Makin gawat. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Ya, yang terakhir. Nah, ini
Kau dah dengar terakhirnya agak semangat, agak sedikit terakhir. Ini itulah hebatnya terakhir nih ya. Saya yakin mungkin ada yang belum makan, ada yang ini ya. Jadi yang terakhir, yang kelima, amalan yang jangan sampai kita tinggalkan. Selama Ramadan coba diingat-ingat apa amalan yang sudah biasa kita lakukan. Tadi sholat sudah, baca Quran sudah, qiyamul lail, tarawih sudah, apa lagi? Sedekah. Masya Allah, ya, sedekah. Jangan sampai kita hilangkan itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhillul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuh." Ya, yang akan menaungi seorang mukmin pada hari kiamat ialah sedekahnya. Jadi sedekah itu akan datang sebagai naungan tatkala kepanasan, maka sedekah, seberapa banyak sedekah kita, sebanyak itulah tenda yang akan menaungi kita di padang mahsyar. Masya Allah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ada ya tingkatan sedekah yang paling tinggi, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ya. Tapi pada prinsipnya ketika kita bersedekah, maka itu akan menjadi naungan di akhirat kelak. Sedekah ini nggak ada ruginya, Pak. Ya, sedekah ini nggak ada ruginya. Tapi Ustadz, dia sedekah, saya sedekah, Ustadz, ria lah Ustadz. Masih ada untungnya. Untungnya Pak, didoakan sama orang yang kita kasih sedekah. Itu Pak ya, kita kasih sama nenek-nenek jompo tua, kita antarkan beras, ini nek sedekah. Walaupun niat kita tadi apa? Ria. Kira-kira nenek itu doa nggak dia? Ya Allah, makasih nah, ya Allah. Doanya orang miskin sampai ya kepada Allah. Nggak ada rugi. Ya, mungkin dari sisi pahala hilanglah, tapi dari sisi didoakan orang lain. Makanya ganjaran sedekah itu bisa dapat di dunia, juga pasti dapat di akhirat. Di dunia apa kita dapatkan? Badan sehat. Makanya dalam hadis, da'u mardhakum bis shadaqah, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Ya. Sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Apalagi orang yang bersedekah, dia tidak bangkrut usahanya. Ya, tidak bangkrut usahanya. Artinya usahanya lancar terus kalau dia rajin bersedekah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi sedekah bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia saja sudah dia mendapatkan manfaat, apalagi di akhirat nantinya. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ada apa sesudah Ramadan? Paling tidak 5 amalan ini mari tetap kita istiqomahi ya, karena 5 ini yang telah terlatih kita selama 1 bulan untuk mengerjakannya. Adapun amalan-amalan yang lain silahkan ditambah ya sesuai dengan kemampuan kita, karena pada prinsipnya amalan yang dicintai Allah sedikit tapi rutin. Walaupun sedikit, nah ini sudah minimalnya itu, tapi rutin dia kerjakan. Ya, ini lebih baik. Lebih baik dia witir 3 rakaat daripada dia tahajud 11 rakaat. Hari ini tahajud, seminggu libur. Ya. Kapan teringat tahajud, eloklah dia witir 3 rakaat. Oh gitu Ustaz. Aku itu aja, itu saya lah Ustaz, witir 3 rakaat kan. Jangan pula itu ya. Ini kan lebih baik. Ya, lebih baik. Baik ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita, dan jangan lupa seringlah kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.